Pak Osep sudah membuka sesi terakhir pada sore ini. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita dari Halal Institute. Pada sore hari ini materi terakhir ya untuk hari kedua. Jadi kita nanti akan sama-sama belajar tentang UK2. Kebetulan di hari kedua dengan di hari sesi terakhir dengan saya adalah UK2. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu sudah belajar untuk mengasah pengetahuan apa itu SCPH, bagaimana regulasi, apa itu tanggung jawab penyelia halal. Nanti Bapak Ibu sudah mulai kebayang nih. Nanti saya jadi penyelia halal terus harus seperti apa ya? Nah, di hari-hari pertama dan setengah di hari kedua ini Bapak Ibu sudah mengasah pengetahuan dan mulai di UK 1 sebelum materi saya, Bapak Ibu mulai diberikan bobot keterampilan, skill. Bapak Ibu mulai belajar menyusun manual SCPH. Nah, sebetulnya manual SCPH ini satu rangkaian dari UK 1 sampai UK 6. Nah, tapi kita berikan secara lebih mendalam tugas di masing-masing UK. Jadi manual SCPH ini nanti akan dibedah dari UK 1 UK 2 dan cuman untuk UK 3 sampai UK 6 itu nanti ada pengayaan dan studi kasus. Nah, jadi sebetulnya nanti Bapak Ibu bisa lebih mendalam prakteknya ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang bergerak di bidang jasa, silakan aktif bertanya pendalaman di setiap masing-masing fasilitator ataupun nanti di setiap materi. Karena untuk jasa ini ada adjustment tersendiri bagaimana cara pengisiannya. Karena tidak kalau kita mungkin agak familiar dengan barang, tapi kalau untuk jasa itu mungkin ada beberapa lampiran yang harus kita sesuaikan, gitu ya. Jadi untuk yang Bapak Ibu di jasa ataupun di barang gunaan, nah ini silahkan eh, didalami di masing-masing materi. Nah, kita punya waktu untuk untuk sesi terakhir ini ada 2 jam seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep. Jadi kita nanti akan materi dulu ya Bapak Ibu. Nanti untuk tugas, eh, karena tugas itu untuk di LK2 itu ada tugas yang cukup panjang. Karena Bapak Ibu nanti akan menyusun semua daftar bahan. Nah, jadi materi yang akan saya sampaikan saya coba kemas dalam 1 jam. 1 jam sisanya kita diskusi tugas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sambil mengerjakan tugas dalam 2 jam ini di sesi terakhir ini. Jadi kalau bisa nanti saya berharapnya ketika nanti Bapak Ibu selesai materi saya, Bapak Ibu juga selesai mengerjakan LK 2 ya. Em, Silakan absen dulu Bapak Ibu dan admin boleh saya jadikan co-host karena tadi saya sempat eh, mental dulu karena ada kendala audio. Oke, sudah terima kasih. Bahan materi juga Bapak Ibu bisa lihat ya di sistem Halal Institute. Nanti sambil jalan, Bapak Ibu jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat ya. Kalau materinya selesai lebih cepat, nanti kita ada sesi diskusi. Cuma nanti sesi diskusi bisa izin saya nanti bukanya setelah 1 jam setelah materi saya selesai. Jadi diskusi sambil mengerjakan tugas ya. Jadi saya menyampaikan tugas sekitar 60 menit, lalu saya jelaskan tugas. Nanti semua pertanyaan yang Bapak Ibu em, ingin ajukan selama materi itu nanti kita bahasnya setelah saya selesai menjelaskan tugas ya. Oke. Dokumen daftar bahan ini adalah lampiran yang tidak terpisahkan dalam manual SCPH. Jadi manual itu tidak ada artinya tanpa ada dokumen pendukung ini. Jadi UK 1, UK 2 itu sebenarnya satu kesatuan utuh. Termasuk sebetulnya UK 3, 4, 5, 6. Tetapi memang dalam materi di hal institut ini memang kami berikan pengayaan studi kasus lebih mendalam
sehingga nanti Bapak Ibu bisa kalau di lapangan, oh ini saya harus seperti apa ya, gitu ya. Em, jadi di UK2 kita akan menyusun semua jenis dokumen daftar bahkan, termasuk pendukungnya. Jadi di sini, nah di sini kita punya ada dokumen daftar. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membuat manual di LK1 itu Bapak Ibu sudah membuat batang tubuhnya gitu ya. Kebijakan hal yang bagaimana, metode em, komitmen tanggung jawab seperti apa. Lalu di sana juga Bapak Ibu tulis untuk masing-masing PPH Bapak Ibu akan melakukan apa. Nah, hati-hati di UK1 itu, di mana CPH itu Bapak Ibu jangan sampai menduplikasi semua yang merah-merah. Karena merah-merah itu adalah template yang utuh, yang versi lengkap. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya 7 PPH secara lengkap, maka jangan ditulis ketujuh-tujuhnya. Kalau misalnya contohnya begini, saya menjual bakso. Bakso ini saya jual hanya open PO. Berarti saya tidak ada dagang, saya tidak buka warung, saya tidak ada penyajian. Maka di ruang lingkup manual SCPH, Bapak Ibu hanya tulis sampai distribusi saja. Begitu ya. Nah, setelah semuanya lengkap di UK1, setelah Bapak Ibu lanjut ke UK2. Nah, di UK2 ini kita menyusun daftar bahan sesuai dengan standarnya. Standarnya ini maksudnya sesuai dengan kriteria SCPH yang kita pelajari dalam regulasi SCPH. Bapak Ibu sudah ada pendalaman di implementasi SCPH. Nah, tentunya daftar bahan ini jangan lupa untuk didistribusikan, harus disampaikan kepada lengkap dengan manualnya ya, disampaikan kepada bagian logistik, bagian pengadaan, bagian produksi, bagian penyimpanan, bagian pengemasan, semuanya harus dibagikan agar nanti semua tim, baik itu PIC, manajer, ataupun sampai staf di bawahnya, itu mengetahui, oh kalau saya di bagian logistik, berarti saya harus, bagian pembelian, saya harus membeli sesuai dengan ada yang Bapak Ibu buat di daftar bahan ini. Gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Disiapkan, disusun. Ketika Bapak Ibu melakukan penyusunan daftar bahan, harus sering-sering komunikasi, diskusi dengan tim terkait. Jangan sampai ada daftar bahan yang lupa Bapak Ibu masukkan, atau daftar bahan yang tidak sesuai dengan yang mereka gunakan. Atau ketika Bapak Ibu misalnya penilaian halal, ini tuh yang mereka pakai ini belum ada ESA nih. Oh saya, Bapak Ibu tulis sendiri. Nah, jangan sampai nggak ada komunikasi karena belum tentu apa yang kita pikirkan itu cocok, belum tentu menurut bagian produksi itu cocok. Karena tentunya kalau di industri itu ada R&D dulu gitu ya, ada trial dulu. Nah, jadi ketika bagian produksi bilang kita biasa pakai bahan ini, oh nggak bisa kan? Terus Bapak Ibu sebagai penilai bilang, oh nggak bisa karena kita mau sertifikat halal, maka bahan yang kita gunakan tuh harus ber-SH semua atau mempunyai daftar pendukung. Nah, kalau misalnya sudah ketemu, oh oke kita pakai ini sebagai alternatif. Nah, itulah yang dijadikan bahan untuk Bapak Ibu masukkan ke daftar bahan. Gitu ya. Jadi harus ada komunikasi. Kita lanjut. Nah, jadi kita masuk bahan itu ada di kriteria yang kedua ya. Jadi bahan itu bagaimana bahan itu kita tentukan pembeliannya di mana, pengadaannya seperti apa, bagaimana kita menseleksi pemasok, bagaimana bahan itu sampai ke tempat kita, bagaimana kita simpan, lalu kita preparasi seperti apa, itu semuanya kita olah, kita siapkan di dalam kriteria nomor 2 ini. Bahan-bahan ini tentunya ada yang bahan baku, ada yang bahan tambahan, ada yang bahan penolong, kemasan, ada pelumas, grease, sanitizer, ada bahan pencuci, cleaning agent, dan ada media. Jadi, kalau di versi manual SCPH yang versi si halal digital, bahan ini yang ketiga ini sudah digabung menjadi satu bahan saja.
Tapi kalau dalam manual itu masih kita bagi menjadi tiga bahan baku. Kalau bahan tambahan itu biasanya yang ikut bagian proses produksi. Kalau bahan penolong itu biasanya bahan yang kita tambahkan ketika sudah menjadi produk, tapi fungsinya itu untuk menambah kualitas. Kalau bahan tambahan ini ikut dalam proses produksi, jadi produknya belum jadi. Nah, ini tentunya ada biasanya kalau bahan ini bahan yang banyak kulitnya agak susah, terutama untuk barang gunaan. Karena barang gunaan di Indonesia seperti misalnya tekstil, keramik, plastik, kimia, termasuk obat kosmetik gitu ya. Bahan baku kita, bahan tambahan penolong ini mayoritas masih 93% itu masih berasal dari impor. Nah, impor ini mereka masih banyak yang awareness itu belum belum eh, cukup bahwa untuk yang non manmin itu mereka juga harus punya sertifikat halal. Nah, itu kadang-kadang ini yang agak susah ketika kita produknya impor, mayoritas impor, dan mereka tidak menyediakan SH ataupun eh, data pendukung lainnya. Nah, jadi kita memang PR-nya memang di bahan, gitu ya. Nah, kalau untuk kemasan ini 2 Oktober nanti itu wajib halal semua, gitu ya. Termasuk pelumas, grease, dan sanitizer yang kontak langsung dengan bahan produk. Tapi ini kemasan ini tentunya untuk yang kalau kemasan, jadi tidak semua kemasan ya. Eh, Kalau misalnya kemasan pupuk tentu tidak wajib halal, tapi memang kemasan yang sifatnya itu berhubungan dengan produk yang diwajibkan dalam SCPH, gitu ya. Nah, di sini ini penjelasannya kalau bahan tambahan itu masuk ke dalam pembuatan produk dan menjadi bagian dari proses produksi. Tapi kalau penolong itu tidak menjadi bagian, tidak merupakan bagian dari proses produksi. Jadi produknya sudah jadi, kita tambahkan sesuatu ke dalam produk tersebut untuk meningkatkan kualitas. Baik itu dari sisi rasa, ketahanan, intinya meningkatkan kualitas dan memperpanjang umur biasanya. Ini contohnya ada pelarut, katalis, enzim, pencuci, bleaching gitu ya. Nah, bahan ini juga sudah disampaikan di materi-materi di awal. Bahan yang kita pakai itu hanya boleh yang sifatnya itu positive list ataupun yang ada yang bersertifikat halal. Kalau nggak punya sertifikat halal, maka nanti ada aturannya. Tapi kita tidak boleh menggunakan dari babi turunannya, anjing turunannya, darah, bangkai, dan termasuk darah manusia juga nggak boleh ya. Bagian dari tubuh manusia. Darah yang diperbolehkan itu adalah hati dan eh, limpa ya, kalau saya tidak salah. Itu yang diperbolehkan. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kan dalam di RPH itu darah itu memang dikumpulkan. Nah, itu nanti untuk dioles lagi ke dagingnya supaya dagingnya segar. Nah, itu nggak boleh. Tetapi kalau hati yang memang hati itu kan memang dari darah ya. Nah, hati itu ketika hati sapi, hati ayam, nah itu boleh kita konsumsi. Tapi kalau darahnya itu tidak boleh. Terus khamr. Nah, tidak semua minuman beralkohol itu haram, ya. Jadi hanya khamr. Jadi kalau secara hadis itu yang disebutkan adalah khamr, artinya minuman yang memabukkan, bukan minuman yang beralkohol. Jadi kalau kita menemukan ada minuman beralkohol itu bisa jadi halal. Ini kriterianya itu tidak boleh lebih dari 0,5% ya, atau tidak boleh berasal dari industri khamr. Jadi khamr dan minuman beralkohol itu sebetulnya dua hal yang berbeda ataupun sama, tergantung prosesnya, tergantung kadarnya, gitu ya. Nah, ini juga sudah dijelaskan di materi halal haram fatwa. Terus kalau untuk hasil samping hammer yang diperoleh hanya dari pemeriksaan fisik, ini contohnya kayak brem, gitu ya. Terus kalau yang tidak lazim digunakan seperti dari anjing, tikus, buaya itu juga tidak boleh. Maka dulu mungkin ada perdebatan tikus ini kan bukan hewan haram, tapi kenapa kita tidak boleh pakai, tidak boleh konsumsi. Nah, jawabannya di sini. Jadi di SIPH itu yang tidak lazim dikonsumsi itu tidak boleh digunakan juga.
Lalu tidak boleh juga dihasilkan dari fasilitas produksi yang fasilitas itu digunakan untuk membuat eh, untuk mengolah daging babi. Jadi contohnya, jadi contohnya kalau misalnya em, alat mesin penggiling daging. Kalau mesin penggiling daging itu digunakan juga untuk menggiling daging babi, menggiling daging anjing sehingga mereka nanti mau bikin sosis. Nah, kita tidak boleh menggunakan mesin yang sama, ya. Jadi halal konsep SJPH itu kita adalah halal dedicated. Hanya boleh menggunakan fasilitas yang untuk produk halal saja, ya. Dan tidak boleh bercampur dengan barang-barang bahan-bahan najis, bahan-bahan haram lainnya. Lalu semua hewan laut yang berasal dari laut itu halal dan tidak usah disembelih, tidak perlu sembelih. Satu-satunya babi yang halal itu adalah bulu babi yang berasal, yang merupakan hewan laut ya. Namanya saja yang bulu babi, tapi itu adalah hewan laut. Jadi itu satu-satunya babi yang boleh kita makan. Bangkai hewan halal yang boleh kita makan, bangkai kan tadi di slide sebelumnya kan haram. Tetapi yang boleh kita pakai, boleh kita konsumsi itu adalah ikan dan belalang saja. Selain itu haram untuk kita makan. Tapi kalau bangkai hewan ini untuk yang kita makan. Tapi kalau sapi, bangkai hewan sapi, dagingnya tidak boleh kita makan, tapi kulitnya boleh kita gunakan. Gunakan, bukan kita makan. Tentunya setelah melalui proses sama, ya. Jadi kita hati-hati sekali. Ada yang boleh kita makan, bangkai ini ada yang boleh kita makan, ada yang bangkai ini yang boleh kita gunakan. Gunakan ini tentunya untuk barang guna. Contohnya kulit sapi, kulit kambing, gitu ya. Eh, setelah disamak. Terus hewan darat terdiri dari hewan darat ini tentunya harus disembelih yang kaki empat ataupun ayam, unggas itu harus disembelih secara syariat Islam. Jadi yang tadinya hewan halal bisa menjadi haram ketika tidak disembelih secara syariat Islam, gitu ya. Lalu harus memenuhi aspek keamanan kesehatan juga, harus ada toibnya ya. Jadi sehingga ketika nanti kita lihat ada bahan atau produk kita tercemar oleh lalat, itu tidak toib lagi, tidak aman untuk konsumsi, maka itu tidak boleh kita gunakan. Jadi aspek SJPH itu tidak hanya pemenuhan syariat Islam, tapi di sini juga aman dikonsumsi. Makanya ada aspek higienis dan ketoiban. Nah, itu untuk mikrobial dipastikan media tumbuhnya itu tidak berasal dari babi. Kan? Nah, ini adalah kriteria-kriteria bahan dari mikrobial. Jadi kalau misalnya diperoleh tanpa pemisahan dari media pertumbuhannya seperti kecap, yogurt, tempe, tape, oncom, tauco. Nah, ini media pertumbuhannya harus halal. Kalau diperoleh dari pemisahan dari media pertumbuhannya, namun dalam tahap proses selanjutnya tidak ada pencucian secara cara ini, maka media pertumbuhannya juga harus halal. Terus kalau diperoleh dari pemisahan dari media pertumbuhannya dan dalam tahap pencuciannya ada proses pencucian secara syar'i, maka boleh berasal dari bahan najis atau haram kecuali dari babi, karena nanti ada proses pencucian secara syar'i, gitu ya. Jadi kalau ada proses pencucian secara syar'i, maka boleh terkena najis, tapi tidak boleh berasal media pertumbuhannya nggak boleh berasal dari babi. Nah, ini untuk kaidah pencucian mikrobial. Jadi, dicuci dengan air sebanyak 2 kula, jadi sekitar 270 liter, sampai warna dan bau najisnya hilang, ya. Jadi bisa dengan cara pencampuran airnya, mengalirkan airnya, jadi dicampur sehingga setara dengan 270 liter atau direndam dengan minimal 270 liter. Nah, ini sudah dianggap pencucian secara syar'i. Gitu ya. Makanya kenapa tadi sebelumnya ketika eh, ketika kita kita menggunakan mikrobial ini dia ada proses pencucian secara syar'i maka boleh
kalau bahannya itu terkena atau berasal dari bahan najis. Nah, ini untuk alkohol. Jadi alkohol ini adalah etanol. Etanol ini dia sifatnya mudah terbakar, tidak berwarna, dan mudah menguap. Nah, alkohol ini sebetulnya banyak kita mungkin di setiap jenis kategori produk itu ada ya. Makan minuman ada, obat kosmetik ada, barang-barang pun ada. Nah, kalau misalnya dari industri kamar, ini tentu harganya lebih mahal ya. Biasanya untuk kualitas produk yang kualitasnya lebih tinggi atau lebih high end. Nah, ini biasanya memang menggunakan ada yang menggunakan kamar dari alkohol dari industri kamar. Nah, segala sesuatu yang berasal dari industri kamar, maka ini sifatnya tidak boleh. Kalau berasal dari fermentasi tanaman, dari singkong, jagung, atau molasses yang lain itu boleh. Ya, terus kalau dari hasil hasil samping industri kamar atau yang bentuknya padat, nah itu boleh. Kalau di kita itu biasanya tape atau misalnya em, brem gitu ya. Terus kalau hasil samping industri kamar atau turunannya, ini boleh, tapi jika telah diraksikan lebih lanjut sehingga menghasilkan senyawa baru. Jadi dia eh, tidak lagi tidak lagi di senyawa yang sebelumnya. Nah, tetapi jika ada alkohol dari minuman fermentasi berasal dari susu, rempah ataupun kombucha, jika alkoholnya itu lebih diperbolehkan sepanjang kadar alkoholnya itu lebih kecil dari 0,5%. Nah, ini kalau penggunaan alkohol hasil industri non-khamar sebagai perantara eh, yang tidak dikonsumsi secara langsung untuk manmin, ini juga boleh sepanjang tidak membahayakan dan kadar alkoholnya itu di bawah 0,5%. Jadi standar kita itu untuk produk makanan minuman, alkohol itu boleh kita gunakan. Jadi alkohol itu boleh kita gunakan untuk mandi sepanjang dua syaratnya, tidak berasal dari industri khamar dan kadarnya itu 0,5%. Tapi kalau untuk obat kosmetik ini sesuai dengan batas aturan kesehatan, gitu ya. Jadi intinya kenapa beberapa waktu sebelumnya itu memang sempat rame jus buah tapi ternyata ada kandungan alkohol gitu ya. Nah, ketika dites ternyata kandungan alkoholnya itu 0,8 kalau nggak salah. Nah, itu yang menjadikan minuman tersebut ditarik dari peredaran dan sertifikat halal dicabut. Nah, itu karena ketika kadar alkohol itu lebih dari 0,5 maka itu bisa dikategorikan sebagai khamar. Maka statusnya adalah haram, gitu ya. Nah, untuk barang gunaan ini adalah barang yang digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia yang kita pakai, yang kita gunakan. Contohnya eh, clothwear, footwear, dari atas sampai kaki ya. Terus termasuk juga em, piring, gelas, sendok yang kita gunakan. Nah, itu adalah barang gunaan. Nah, di barang gunaan ini juga ketika Bapak Ibu menggunakan alkohol, tentu tidak boleh dari industri kamar. Terus kalau misalnya penggunaan kulit, jadi kan kalau barang gunaan itu wajib bersertifikat halal jika berasal dari hewan atau mengandung unsur hewan. Jadi kalau misalnya kulit bangkai hewan ini dagingnya haram, tapi kulitnya boleh kita gunakan setelah disamak untuk barang gunaan, gitu ya. Tapi tetap nggak boleh untuk yang anjing, babi, dan yang tadi yang tidak lazim digunakan. Sebetulnya ini sebetulnya perdebatan. Terus terang kalau dari kami ada perdebatan dengan BPJK terkait hal ini karena di industri fashion itu lazim digunakan kulit dari buaya dan ular. Tergantung dengan aspek karantina atau aspek em, perlindungan seperti misalnya harimau
gajah gitu ya, karena gadingnya itu ada yang dipakai untuk em, gajah kan halal ya. Nah, gadingnya itu eh, ada yang dipakai itu misalnya untuk tasbih, terus ada juga untuk hiasan fashion gitu. Nah, jadi sebetulnya ini salah satu yang kami usulkan ke BPJP untuk dilakukan revisi kriteria CPH-nya karena di sebagian industri itu sudah lazim digunakan jauh sebelum regulasi ini lahir gitu ya. Tapi yang kita harus ingat bahwa untuk yang anjing babi ini kita tidak boleh gunakan. Jadi kita patokan ke sana dulu. Lalu untuk bulu, rambut, tanduk dari hewan halal itu boleh digunakan termasuk yang tidak disembelih. Nah, tinggal kita bersihkan, kita cucikan agar tidak terkena darah gitu ya. Em, dan bakteri lainnya misalnya. Nah, kalau untuk penyamakan ini tentunya ada aturan-aturannya ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu kan kita sudah punya asosiasi penyamakan. Nah, kalau di rumah penyamakan itu mereka sudah melakukan pencucian dengan zat-zat kimia. Nah, ada titik kritisnya di situ juga. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan penyamakan sendiri itu dipastikan memang zat pencuciannya itu bleachingnya, nah itu memang bukan berasal dari bahan kimia yang ada sur babi. Karena bisa jadi ada misalnya itu sabunnya fatty acidnya gitu ya. Nah kalau misalnya kita melakukan pencucian di rumah rumah penyamakan, melakukan penyamakan di rumah penyamakan, maka dipastikan rumah penyamakan itu tidak mengolah, tidak membersihkan kulit babi dan kulit sapi kan ada. Meskipun sebetulnya secara asosiasi memang mereka menyampaikan tidak ada pencampuran, tetapi masih ditemukan di beberapa tempat penyamakan itu ada kulit babi di sana. Nah, kalau misalnya ada kulit babi bersama di sana, otomatis wadahnya, airnya, medianya itu sudah terkontaminasi. Nah, jadi dipastikan bahwa tidak ada kontaminasi dalam penyamakan. Nah, ini adalah kategori bahan. Kita sekarang jam 4 ya. Saya punya waktu sampai setengah 5 ya. Oke. Terus, nah di sini kategori bahan itu kita bahan-bahan yang boleh digunakan itu hanya dua sebetulnya, yang berpositif, yang positif list dan yang ber SH. Nah, kita bahas yang dulu yang positif list. Positif list itu adalah bahan-bahan yang tidak kritis. Jadi, semua bahan yang berasal dari alam yang kita olah, kita manfaatkan tanpa ada proses yang kita manfaatkan, kita gunakan tanpa proses pengolahan, tanpa penambahan bahan tambahan atau penolong lainnya, maka itu dikategorikan sebagai positif list. Misalnya beras. Beras ini kalau sudah ada proses bleaching, ada pewarnaan, maka dia tidak lagi positifis. Dia masuk ke kategori kedua, bahan yang harus beres. Karena ada pewarnaan dan ada bleaching. Karena ada bleaching, ada pencucian. Nah, itu tidak lagi positifis. Tapi kalau misalnya telur, telur ini kalau telur segar, maka dia positifis. Tapi kalau telur asin, ada penambahan garam, maka dia disebut sebagai telur yang wajib ber-SH. Gitu ya. Terus tempe tahu ini kan sebetulnya fermentasi alami gitu ya, bisa dilakukan fermentasi alami. Tapi kalau misalnya ada media tumbuhnya itu bukan ada media tumbuh terus ada tambahan, maka dia harus beresak. Jadi kita harus melihat pastikan bahwa semua bahan dari alam yang tidak kita olah dengan bahan tambahan apapun, maka itu bisa kita gunakan sebagai protein list. Nah, ini acuannya adalah di KMA 1360. Ini sudah dari 2021 regulasinya keluar, jadi mungkin sekarang akan ada banyak penambahan dan BPJP sedang melakukan
pendataan ulang gitu ya. Jadi tentu mungkin nanti ini positif akan bisa jadi makin bertambah. Nah, kalau udah Bapak Ibu menggunakan positive list, maka Bapak Ibu tidak perlu mencari SH-nya. Jadi cukup nanti nanti kita belajar ya. Nanti jadi cukup dicantumkan saja nama bahannya apa. Nah, itu nanti tinggal dituliskan keterangan bahwa ini positive list. Nah, terus ada juga bahan yang kritis dan sangat kritis. Intinya bahan kritis dan sangat kritis ini adalah yang potensi berasal dari hewan atau mengandung unsur hewan atau bisa potensi bercampur dengan bahan-bahan yang tidak halal. Bisa dari penyembelihannya, bisa dari asal usulnya, bisa dari proses proses produksinya, kompleksitasnya gitu ya. Nah, ini disebut dengan kritis dan sangat kritis. Tentunya di sini pastinya ada penambahan atau penggunaan dari bahan dan bahan penolong yang kita mungkin agak susah melakukan traceability-nya. Nah, contohnya flavor dan fragrance ini termasuk bahan-bahan yang proses traceability-nya agak sulit. Karena dalam satu fragrance itu zat kimianya bisa puluhan, gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi itu yang bahan kritis tadi itu kita tidak punya SH-nya, maka kita bisa pakai ini, dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini syaratnya tidak boleh dikeluarkan oleh supplier atau distributor. Harus dari produsennya atau lembaga tertentu yang menerbitkan keterangan bahwa misalnya COE, MSDS, flowchart, kuesioner, ataupun statement port free facility. Nah, ini semuanya itu harus dikeluarkan oleh produsen. Ya, jadi kita boleh nih. Jadi misalnya sekarang kan kemasan yang sudah ber-SH kan belum banyak. Sudah ada tapi belum banyak. Dan rata-rata sih masih seperti itu plastik. Tapi kayak misalnya tin plate atau misalnya em, kontainer plastik kayak misalnya sejenis Tupperware gitu ya, itu kayaknya masih jarang sekali yang menggunakan yang mempunyai SH gitu ya. Nah, kalau misalnya belum ada SH, tapi kita butuh nih kita kita cocoknya sama produk ini. Nah, saya contohkan misalnya kontainer plastiknya itu adalah Kingstar. Nah, Kingstar ini dia nggak punya SH, tapi kita butuh itu. Nah, sampai sebelum Oktober 2026, Bapak Ibu mesti bisa pakai. Nanti tinggal dimintakan produsen Kingstarnya itu ini boleh ada COE-nya atau COO-nya atau MSDS-nya, intinya yang menyatakan bahwa bahan ini terbuatnya dari apa, bahan-bahannya apa saja, untuk kita memastikan bahwa memang tidak ada, kalau memang sintetis semua itu aman gitu ya, secara kehalalannya. Tinggal nanti dicek secara ketoyibannya, keamanannya dan kesehatannya. Jadi kita bisa menggunakan, kalau nggak ada SN-nya ya sudah kita pakai dokumen pendukung tadi. Tapi tidak boleh dikeluarkan oleh supplier ataupun distributor. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Kalau yang positive list itu bahan herbal kering, kayak misalnya cabai kering. Jadi cabainya itu dicuci pakai air saja, lalu nanti airnya juga harus air sumur gitu ya. Karena kalau air AMDK itu juga harus beresam. Karena AMDK itu ada menggunakan filter. Filter itu bisa ada yang terbuat dari tulang karbon aktif. Nah, jadi kalau misalnya pakai air sumur, maka itu bisa cuma dicuci pakai pakai air sumur lalu dikeringkan di dalam oven misalnya atau di mesin. Nah, itu boleh kita jadikan kita kita sebut sebagai positive list. Nah, tetapi kalau misalnya yang sudah turunan hewan sembelihan seperti gelatin, kolagen, ada gliserol ya, susah nih ya. Flavor, fragrance, seasoning, whey. Nah, ini eh, kalau dari hewan kadang-kadang kayak enzim. Enzim itu ada yang dari tumbuhan. Tapi memang kadang-kadang enzim tumbuhan ini nggak semua produk cocok sama enzim tumbuhan. Karena enzim tumbuhan ini dia untuk pembakaran suhu tinggi, dia jadi gampang untuk beberapa produk itu tidak kompatibel. Nah, eh, jadi tidak semua enzim itu sebetulnya berasal dari hewan.
Nah, tinggal kita memastikan ke produsennya enzim ini sebetulnya dari mana. Kalau dari tumbuhan berarti it's okay, gitu ya. Eh, tapi kalau dari hewan sembelihan maka harus ber-SH atau pakai data pendukung yang tadi. Nah, ini juga ya, flavor fragrance, essential oil, gelatin ikan. Nah, ini bahan-bahan yang sebetulnya kita harus carikan substitusinya jika Bapak Ibu menggunakan bahan-bahan ini. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak Ibu, eh, kita kan sudah siap-siap ya, apalagi untuk barang gunaan, Bapak Ibu yang ada di sektor barang gunaan, maka Oktober 2026 itu sudah wajib halal. Kami tidak tahu apakah akan ada relaksasi seperti Manmin tahun 2024 lalu, tapi kita sudah mulai persiapan untuk kalau misalnya emang ada bahan kita yang belum ber-ESA, maka kita carikan substitusinya. Apa yang harus kita cari sebagai pengganti, gitu ya. Kalau nggak ada ESA-nya, maka kita siapkan, mintakan ke produsennya, minta COE, COO, MSDS, atau flowchart dan sebagainya. Nah, kalau untuk mengecek dokumen, apakah bahan yang kita pakai itu memang ber-SA, maka Bapak Ibu cek di sini ya. Oke. Nah, ini eh, masukin nama produknya di sini. Kalau tidak dicantumkan nama, kalau saran saya cantumkan nama produk saja. Jadi contohnya Bimoli. Tidak usah cantumkan nama pelaku usahanya. Kosongkan sertifikat juga boleh karena kadang-kadang kalau ditaruh di sini minyak goreng terus di sini Wilmar gitu ya, hasilnya nggak cocok kadang-kadang. Jadi boleh dicoba cantumkan nama produknya saja. Nah, ini kalau untuk yang dari LHLN. Ini adalah salah satu contoh yang dari eh, halal food, halal ya, halal inspection. Ini contohnya adalah em, produk apa ini? Enzim. Sebentar. Ini dari HFFIA. Nah, jadi di sini kita lihat apakah masih berlaku atau tidak. Ini kan 2013 ya, expired date-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita masih dicek lokasi produksinya benar nggak sesuai dengan kemasan sama atau tidak. Karena produsen itu kadang-kadang contohnya untuk satu produk tertentu itu mereka bisa produksi di mana-mana, bisa di Thailand, bisa di Cina, ataupun bisa di Indonesia. Jadi dipastikan lokasi produsen ini memang sama dengan keterangan di kemasan yang kita pakai. Lalu informasi produknya sama atau tidak. Nah, termasuk masa berlaku. Kalau di luar LHLN itu, mereka biasanya ada yang 3 atau 4 tahun. Beda sama Indonesia yang selamanya sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan. Nah, kalau kita eh, mungkin agak agak nggak enaknya kalau kita ganti merek, kita ganti sertifikat halal, kita ganti komposisi, kita bikin sertifikat baru. Tapi enaknya kita selamanya. Nah, tetapi kalau yang di luar LHLN itu 3-4 tahun mereka eh, renew. Jadi tidak mereka tidak lihat perubahan komposisi, tapi yang penting sepanjang 4 tahun dengan bahan yang sama ya mereka harus renew lagi. Begitu ya. Nah, ini contoh yang dari Ivankanya. Jadi ada lokasi produsennya, ada ketentuan logo halalnya di sini, ada informasi produknya, dan ada validity date-nya. Pastikan yang kita pakai itu masih valid, ya. Nah, ini juga yang tidak ini contoh yang tidak valid. Nah, ini dari Cina. Nah, ini berbeda dengan yang kita punya.
Lalu di sini adalah contoh dari sertifikat halal untuk setiap shipment. Jadi di sini ada negaranya, lokasi pabrik, ada logo halalnya, ada plant number, ada tanggal produksi, dan ada tanggal penyembelihan. Nah, ini juga nanti di materi UK 3 atau 4 itu nanti Bapak Ibu akan ada studi kasus yang mungkin akan serupa ya. Jadi kalau misalnya dari kemasan itu berbeda, kalau misalnya kemasannya itu apa, tapi di daftar bahan apa, itu kalau berbeda itu kita nggak bisa pakai, gitu ya. Jadi daftar bahan itu betul-betul disusun dengan sangat seksama dan berdasarkan kemasan setiap produknya. Nah, ini contohnya ada flowchart, spesifikasi bahan, ada COE, ada halal questionnaire, ada pernyataan fasilitas bebas babi. Jadi ini semuanya adalah dokumen pendukung yang bisa kita gunakan untuk eh, sebagai alternatif mengganti kalau kita belum punya SH. Nah, ini bahan yang memiliki potensi diproduksi di fasilitas yang sama dengan babi atau turunannya. Jadi ini contohnya. Jadi kalau ada potensi, nah ini kita mintakan surat penyataannya bebas dari unsur-unsur babi. Terus ini adalah contoh, eh, ini contoh lagi. Ini untuk alkohol ya. Jadi di sini ada sumber alkoholnya itu dijelaskan di sini bahwa alkohol itu bukan berasal dari eh, minuman khamar atau minuman beralkohol. Lalu di sini ada pork free statement di sini. Ini adalah contoh dokumen yang memang bisa kita gunakan. Terus ini untuk contoh spesifikasi bahan di sini ada asal usulnya ya. Nah, di sini free from frame matters, no additives. Ini ada salmonella atau tidak gitu ya. Tapi sekali lagi bukan berasal dari supplier atau distributor. Nah, ini ada contoh lagi yang tidak lengkap. Kita masih butuh sumber pelarutnya, sumber gliserolnya itu dari apa, terus ada animal free, karena bisa jadi gliserolnya itu memang ada yang bisa dari tumbuhan, tapi kalau misalnya ini kan ada vegetable oil ya, nah vegetable oil ini dari mana? Apakah dari tumbuhan atau dari hewan? Ini juga flowchart yang tidak lengkap. Nah, di sini kalau kita menggunakan bahan kimia maka itu tidak masalah. Tetapi jika kita menggunakan bahan-bahan enzim dan turunannya, maka kita butuh informasi pendukung bahwa memang tidak berasal dari hewan. Ini khusus untuk yang eh, produk-produk yang akan kita lakukan sertifikat halal sesuai regulasi. Nah, ini contoh dokumen dari COE. Di sini ada contain porsin ya. Jadi ini dari CO ini ada keterangan bahwa bahan ini berasal mengandung unsur baby porsin. Pertanyaan dari Ibu Zizi, kalau untuk dokumen bahan baku nanti kita belajar nanti di bawah ya. Sebetulnya kita tidak perlu ada foto, tapi cukup cantumkan nomor sertifikat halalnya, lembaganya, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu ada foto sertifikatnya. Nah, ini tadi siapa? Ibu Ziziar nih. Lalu kalau untuk jadi nanti dokumen pendukung kalau SH itu tentu sudah tersimpan dalam website BPJPH. Jadi kita untuk traceability itu sangat gampang.
kita tinggal cek. Tapi kalau misalnya untuk yang non positive list dan non SH, sepertinya contohnya kayak COA dan seterusnya, itu kita harus simpan dokumennya. Karena kalau misalnya sudah sertifikat LHLN yang sudah tidak berlaku, maka kita urus sebelum habis, lalu kita simpan juga karena nanti ketika kita akan diaudit ataupun diakses ulang surveillance, maka itu semuanya data dukung itu tersebut harus disimpan. Nah, nanti kalau misalnya untuk bahan-bahan yang tidak ada SA-nya itu nanti akan dimintakan coba dilihat mana dokumen pendukungnya, mana COE-nya, mana MSDS-nya, dan seterusnya. Jadi harus disimpan. Lalu, nah ini adalah contoh daftar bahan ya. Nanti kita, oh maaf kepencet. Nah ini contoh daftar bahan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membuat daftar bahan, kita tidak lagi menggunakan halal dari MUI ya. Sudah tidak berlaku lagi. Jadi yang kita menggunakan adalah logo halal, label halal dari BPJPH dan dari LHLN yang sudah MRI dengan BPJPH dan sudah terregister di BPJPH. Ya, jadi nanti ini dilihat kalau kayak Mungis ini apakah sudah MRI atau belum gitu ya. Kalau MUI ini sudah tidak boleh kita pakai. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Jadi yang kita buat itu adalah lembaganya, nomor sertifikatnya, bukan masa berlaku lagi kalau sekarang. Tanggal terbit dokumen pendukung ini adalah SH. Ini adalah contoh yang sebetulnya tidak pas. Ini sengaja kita sampaikan. Jadi kalau ada KHKH, ketetapan halal yang tidak boleh. Ketetapan halal itu adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh MUI sebelum menjadi SH. Jadi ada KH, ada SH. Ketetapan halal disertifikat halal. KH ini tidak boleh digunakan untuk mengklaim bahwa produk Bapak Ibu sudah ber-SH. Belum. Karena finalnya tetap ada di BPJPH. Ketika SH sudah keluar, maka itu baru sah dinyatakan sebagai produk yang ber-SH. Jadi yang di sini adalah SH. Kalau KH-KH itu belum boleh, ya. Terus ini kalau misalnya, jadi eh, manual CPH ini kan sifatnya satu unit kesatuan dan kalau ada perubahan nanti juga tetap harus dibuatkan telusurnya, traceability-nya. Jadi ini sudah revisi beberapa, yang dirubah apa saja. Jadi ada kendali dokumennya. Hmm. Sudah pas ya, 4:22. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya jawab satu dari Ibu Surti. Ibu Surti. Untuk bahan baku ikan laut, tawar termasuk dalam KM 1360. Apakah ini termasuk ikan sebagai bahan baku? Hmm, intinya, dari semua yang berasal dari laut, jika tidak diolah, ikan segar misalnya, ikan tawar segar, itu kita anggap sebagai positive list. Itu kita kita kategorikan sebagai positive list. Selama tidak ada penambahan bahan apapun, gitu ya. Ibu Arum, silakan. Masih mute Selamat nggak? sore. Selamat sore, Bu. Mohon izin mau tanya terkait daftar bahan, Bu. Jadi kalau yang di Hmm. daftar bahan ini jika pada saat ada proses pengajuan supplier baru ataupun pembelian bahan itu kan kalau yang sekarang ini kan tidak ada masa berlaku sertifikat halal ya, Bu. Nah, ini berarti di kolomnya yang daftar bahan ini diganti sama yang tadi sampaikan Ibu tanggal terbit ya, Bu ya. Sangat terbit, betul. Terus kemudian Nanti, ya, pada saat ya. kita melakukan pengembangan produk begitu, Bu. Jadi ada bahan baru. Itu yang kita harus cek juga itu atas terkait tanggal terbitnya ya, Bu ya. Berarti kan kalau beberapa case itu misalkan dia itu sertifikat halalnya itu
masa berlakunya sampai 2025, misalkan seperti itu, Bu. Berarti itu diabaikan dan yang harus kita lihat adalah tanggal terbitnya, begitukah, Bu? Kalau untuk yang kalau di Indonesia itu kan sudah tidak ada masa berlaku lagi. Tapi kalau misalnya kita menggunakan bahan baku dari luar, maka kita tetap wajib menggunakan bahan baku yang masih berlaku. Kalau udah 2025 kita nggak boleh pakai lagi untuk yang dari LHLN. Tapi kalau untuk BPCPH itu semuanya itu sudah eh, tanpa masa berlaku. Oh, jadi kalau misalkan ada bahan yang dikirim ke, sorry, sertifikat halal yang dikirim ke kita ada masa berlakunya, berarti itu minta diganti untuk yang tidak ada masa berlakunya, begitu ya, Bu? Itu dari BPCP apa bukan? eh Dokumennya kemarin sih ada pertanyaan sedikit dari tim lain, Bu. Cuman dokumennya ini saya nggak lihat secara utuh. Cuman ditanyakan aja ad- ada masa dari berlaku sertifikat halalnya, begitu. Iya, jadi jawabannya untuk masa berlaku itu hanya ada hanya melekat di LHLN. Jadi LHLN yang sudah MRA dengan BPJPH yang sudah terregister di BPJPH itu masih itu ada masa berlakunya. Jadi kalau misalnya masa berlakunya itu misalnya udah 2025 atau misalnya Mei 2026 itu kita nggak boleh pakai. Minta sertifikat misalnya Wisman nih, Wismannya kita minta sertifikat yang masih berlaku dari Mei 2026. Nah, tapi kalau misalnya makanya harus dilihat dulu sertifikatnya itu dari mana asalnya. Tapi kalau dari BPJPH itu sudah tidak ada masa berlaku lagi, adanya tanggal terbit gitu ya. Jadi eh, kayaknya Bu Arum harus cek dulu yang ditanyakan oleh timnya itu spesifiknya seperti apa. Begitu ya? Oke, Bu. Kemudian ada lagi, Bu, untuk di daftar bahan nih, Bu. Misalkan kita tuh cuma beli kecil-kecilan. Jadi kayak misalkan tahu tadi kan sudah ada di KMA begitu ya, Bu, yang wajib halal misalkan. Terus kemudian ayam juga. Nah, itu tuh kita belinya masih kecil-kecilan nih, Bu, masih di pasar. Itu tuh untuk di daftar bahannya. Ini gimana ya, Bu, kalau nggak ada sertifikat halalnya? Apakah kita harus berganti ke produk yang harus ada sertifikat halalnya? Bahan yang harus Iya, ada sertifikat. jawabannya. Iya. Jawabannya harus ber-SH atau kalau khusus daging ya, khusus daging itu harus dari RPH yang ber-SH atau dari dari frozen meat yang ber-SH. Khusus daging. Tapi kalau yang lain itu masih boleh pakai data dokumen yang lain, yang tadi saya sebut tadi, COE, MSDS dan sebagainya. Kalau pembeliannya di pasar, Bu, Ya, eh, ada kok RPH Mbak. untuk yang tahu, Bu. Untuk yang Ya, tahu, contohnya tahu. tahu. Iya, kalau tahu dimintakan ke produsennya alur pembuatannya seperti apa. Oh, oke, oke, oke. Harus Kan yang ada. tadi saya bilang wajib itu, jadi begini Bapak Ibu. Jadi bahan itu yang kita boleh menggunakan berbagai macam bahan. Yang pertama, bahan yang sifatnya positive list. Positive list itu adalah bahan-bahan dari alam yang tidak diolah tanpa bahan apapun. Contohnya telur segar, ikan segar. Yang kedua, contohnya kalau kita pakai ayam, khusus yang ayam-ayaman pedaging-dagingan, ini wajib dari RPH yang sudah ber-SH atau daging yang memang sudah ber-SH, frozen meat. Nah, terus kalau misalnya kita kita pakai tahu nih, ada lagi kategori ketiga, bahan yang dia bukan positive list, tapi dia juga tidak punya SH, maka kita wajib melampirkan salah satu atau beberapa dokumen pendukung seperti COE, flowchart, bagaimana cara pengolahan tahu, terus bagaimana pengolahan tempenya, COE dari kejunya, kita bisa pakai keju spesifik nih dari Itali. Nah, kita mintakan COE-nya, MSDS-nya, flowchart-nya, kuesionernya. Jadi hanya tiga itu saja. Begitu ya. Nanti kita coba kerjakan. Selanjutnya dari Bapak Afan, silakan.
Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alvan, Bu. Eh, saya sebetulnya gini, Bu. Mungkin mohon pencerahan juga dari Ibu. Mungkin bisa kasih tips ke kami, terutama saya, Bu. Jadi saya kebetulan dari makanan dan minuman ya, Bu. Lebih tepatnya restoran. Nah, ada beberapa raw material yang memang kita dapat dari impor, Bu. Dan tadi kaitannya dengan LHLN, saya mungkin mau tanya ke Ibu, gimana caranya kita mengidentifikasi sertifikat itu asli atau tidak, Bu? Gini, karena kalau yang versinya BPJPH kan mungkin kan kita sudah tahu bersama template-nya seperti itu. Dan mungkin dari kami pelaku usaha juga bisa melakukan audit internal gitu ya, Bu ya, untuk mengecek keabsahan eh, terhadap sertifikat compare sama produknya. Nah, kalau untuk yang sertifikat luar, Bu, terutama misalnya yang bisa dibilang masih di situsnya BPJPH tuh masih berproses Bu, yang masih tulisannya proses-proses tadi. Sementara kan kita nggak bisa menunggu sampai prosesnya selesai Bu, barangnya kan harus datang duluan ke kita gitu Bu. Kira-kira mungkin Ibu bisa kasih tips atau masukan gimana caranya mengidentifikasi bahwa sertifikat tersebut tuh asli atau enggak Bu. Terima kasih Bu. Baik. Jadi cara ngeceknya kalau dari LH, jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu, misalnya contoh keju tadi ya. Nah, kejunya ini Bapak Ibu sambil boleh, saya barusan sudah share LK2 di grup, boleh sambil dibuka ya. Boleh sambil diisi-isi dulu sambil kita diskusi. Eh, Sebentar, saya jawab bentar ya. Jadi ini saya share dulu, saya jelaskan dulu sebentar. Jadi ini ada LK2, LK2 ini ada sekitar 3 lampiran saja. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan diisi. Misalnya ini sering nggak diisi oleh Bapak Ibu. Sebetulnya ini boleh nggak diisi. Ini kan nama produk ya. Tapi yang penting ini diisi. Jadi contohnya nih, saya contohkan enable. Nah, contohnya bukan makan minuman ya. Saya kebarang-gunaan. Misalnya tas, kulit, dompet, kulit, apa lagi? Ikat pinggang. Nah, ini cara bacanya, tas kulit terdiri dari bahan A, B, C, G, dan I. Dompet kulit terbuat dari bahan A, C, E, F, G, I. Ikat pinggang, nah ini semuanya dihapus, sisanya dikosongin. Ya, atau Bapak Ibu tulis di sini. Ini juga boleh. Tas kulit, dompet kulit, sama ikat pinggang. Jadi eh, boleh versi begini, boleh juga begini. Kalau mau dua-duanya juga boleh. Nah, nanti jangan lupa dibuatnya tanggal sekarang saja. Penilaiannya isi nama Bapak Ibu sendiri ya. Ini boleh nama direkturnya, manajer atau manajernya. Nah, PR-nya di sini. Di sini Bapak Ibu buat jadi bahan pembuat tas, dompet, sampai ikat pinggang itu semuanya harus saya cantumkan di sini. Jadi saya buat kulit sapi, terus ada lem, ada resleting, misalnya gitu ya. Tapi saya juga mau mencontohkan untuk yang makanan minuman tadi ya. Misalnya, ini contoh ya. Jadi saya mencontohkan berbagai macam dan jenis produk daging ayam. Terus di sini ada telur segar, terus ada keju. Jadi saya berikan contoh em, beberapa. Kalau kita membuat dompet, ikat pinggang, berarti kulit sapi ini adalah bahan bakunya. Ini saya tambahkan juga misalnya plastik untuk kemasan dan em, apa namanya?
bukan Bimoli. Oh, Sunlight. Sunlight. Kulit sapi ini bahan baku lem ini karena dia eh, dibutuhkan untuk proses produksi, maka dia masuknya bahan tambahan. Kalau misalnya ada eh, buat glazingnya, itu bahan penolong untuk mengkilap setelah kulitnya jadi. Nah, resleting ini juga karena bagian dari proses produksi dia bahan tambahan. Nah, kalau misalnya saya membuat bakso misalnya, berarti daging ayamnya adalah bahan baku, telurnya adalah bahan tambahan karena komposisinya kecil, keju juga bahan tambahan, plastik ini adalah kemasan, sunlight-nya adalah cleaning agent. Nah, contohnya begini ya. Jadi Bapak Ibu buatkan ini bahan baku ini boleh ini dipanjangkan ya kan saya mencontohkan saya singkat. Nah, produsennya kalau kulit sapi ini dari Indonesia atau boleh juga buat dari Garut misalnya. Lemnya dari Cina. Resletingnya juga lem ini kalau enzim itu banyak dari India. Nah, resletingnya dari Cina misalnya. Daging ayam Indonesia, telur juga Indonesia, keju ini dari Italia. Ini plastik dari Cina, Sunlight Indonesia. Maaf, saya salah. Ini di sini negaranya. Nah, produsennya ini misalnya TV, Garut Indah, dan seterusnya ya. Kalau misalnya telur segar ini nggak ada produsennya, saya belinya dari pasar tradisional. Ya sudah, peternak aja gitu ya. Daging ayamnya ini saya belinya dari RPH atau misalnya eh, saya nggak tahu ya nama PT Prima. Jadi Prima ini kan dia ada yang sudah beresap, frozen meatnya nah itu boleh dipakai dan seterusnya. Supplier. Nah, supplier ini kalau misalnya kita belinya itu kulit sapinya itu eh, dari PD Makmur ditulis. Tapi kalau misalnya kulit sapinya itu berasal dari kita belinya ini misalnya CV Bonadaya. Ini Bapak Ibu belinya dari Shopee, tulis nama tokonya. Hmm, apa ya contohnya namanya? Eh, Udang kulit ini dari Shopee. Jadi kalau misalnya ada bahan bakunya itu sama, tapi kita suppliernya beda-beda, ditulis semua suppliernya. Nah, lembaga penerbit ini misalnya BPJPH, ya kan Indonesia ya. Yang ini nggak ada nih kulit sapi yang ini. Tidak ada, tidak ada, eh, belum punya SH. Kalau sampai Oktober 2026 kita masih boleh pakai yang belum ber-SH. Nomor sertifikatnya silakan dicek, ID XXXX, tanggal terbit diisi ya. Nah, ini kita isi dengan SH saja cukup. Tidak perlu ada fotonya, tidak perlu yang lain. Nah, kalau ini gudang kulit ini kan tidak punya, nggak ada, belum punya SH. Maka di sini kita lampirkan nanti di sini ada COE-nya, ada flowchart, ada free report, dan apapun yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Begitu ya, ini contoh. Contohnya lagi, ini kan juga sama. Nah, telur segar. Telur segar ini kan positif list. Suppliernya berarti pasar tradisional misalnya. Atau marketplace Shopee, Tokopedia itu boleh. Astro, nanti dibuatkan namanya. Kalau Astro kan berarti hanya satu ya, Astro. Nah, ini strip semuanya. Eh, eh. Nah, di sini bikin positif list. Gitu ya. Nah, ini sama keju plastik. Nah, kalau keju ini kan produsennya misalnya eh, Sunrise contohnya, suppliernya PT Indah. Ini juga tidak ada
Nah, ini harus ada, gitu ya. Nah, ini adalah contoh kalau barang gunaan. Nah, ini adalah contoh dari makanan. Nanti silakan tanda tangan juga. Nah, ini tinggal diisi identitas. Nah, silakan Bapak Ibu sambil saya menjawab pertanyaan, sambil saya diskusi, Bapak Ibu yang bisa silakan diisi ya. Silakan diisi atau nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, saya kembali ke pertanyaan dari eh, Pak Afan. Nah, jadi kalau misalnya ini kan contohnya keju, kejunya ini berasal dari dia punya punya sertifikat halal nih, contohnya Ivanka, ini kan dari Amerika nih. Nah, ini kan ada nanti ininya ya. Nah, pertama Bapak Ibu cek ke BPCPH. Hmm, ini saya stop dulu ya. Saya mau ngeliatin BPCPH-nya. Nah, yang pertama Bapak Ibu cek dulu di LHLN-nya. Nah, di sini ditulis. Nah, Irfanka ini sudah nih. Masa berlakunya 2008. Oh, kita masih bisa pakai. Nah, berarti Ivanka ini checklist pertama. Nah, nanti produk Ivanka ini kan ada mereknya, ada nomor sertifikatnya. Itu dicek lagi di sini. Sudah teregistrasi atau belum. Jadi cara ngeceknya cukup dari website BPJPH itu kita sudah mendapatkan informasi yang komprehensif. Begitu, Pak Afan. Cukup ya? Oke, saya lanjut ke sebentar. LK2 minimal contohnya untuk bahan produknya 3, bahannya minimal 5. Produknya 3, bahannya masing-masing produk bahannya minimal 5. Oh, tinggal Buria yang resen silakan. Sama-sama, Bu. Baik, Bu Gita, izin eh, izin menanyakan jika misalnya waktu pengajuan dari eh, UKM atau usaha itu waktu pengajuannya daftar bahannya misalnya apa namanya eh, menyatukan misalnya minyak mereknya Bimoli gitu. Nah, pada saat audit internal apa namanya ternyata faktanya di lapangan adalah minyak Sanpo misalnya. Sebenarnya kan secara kehalalan sama-sama halal, namun kan informasinya berbeda ya. Yang diajukan Bimoli tapi fakta di lapangan beda merek. Nah itu seperti apa? Apakah harus benar Bimoli atau bisa digantikan oleh merek lain yang secara kehalalan sebenarnya sama-sama halal? Iya, oke. Bu Erna, eh, kalau produk yang 3, bahannya itu 5, masing-masing produk berarti 15. Ya. Jadi, nah, ini kalau dengan mekanisme regulasi kita yang sekarang, halal, kita tidak boleh menggunakan bahan di luar daftar bahan. Makanya dari awal ketika Bapak Ibu menyusun daftar bahan ini, manusia CPA itu harus sering-sering komunikasi, komunikasi, diskusi, verifikasi. Jadi harus ada verifikasi validasi lagi. Benar nggak sih kita pakai ini ada lagi yang nggak yang kurang? Kalau Bapak Ibu hanya tulis di sini bimoli saja, ini kan bahan tambahan dan seterusnya. Bapak Ibu tidak boleh beli di luar Bimoli. Jadi kalau misalnya nanti ada kelangkaan di pasar, kalau misalnya ada perang harga, Bimoli ini mahal, sementara ada Sanko yang murah, Bapak itu tidak boleh beli. Jadi caranya dimasukin semua Bapak Ibu. Sanko, dimasukin semua.
dan seterusnya. Keju juga dimasukin semua. Ada keju cheddar. Ini kan pakai merek ya. Ada keju apa lagi? Ada keju eh, mozzarella merek apa gitu ya. Nah, itu tuh dimasukin semua. Kulit kulitnya misalnya ada kulit domba, kulit eh, daging ayamnya, misalnya ada merek Prima, ada merek eh, yang lainnya, itu dimasukin semua. Intinya, bahan-bahan yang tidak kita masukkan ke dalam daftar bahan itu tidak boleh kita gunakan. Kecuali paksa nih, udah kita nggak bisa lagi, kita memang ada request dari ada request dari customer, mereka spesifik mintanya ada keju misalnya keju eh, parmesan misalnya. Kita nggak punya nih. Ya sudah, berarti kita sertifikasi baru gitu ya. Begitu Ibu Ria. Baik, berarti Oke? pada intinya kita harus konsisten dengan apa yang kita ajuin di awal ya, Bu ya. Betul, betul. Oke, baik. Nah, kalau misalnya produknya itu misalnya kita lagi riset, lagi R&D, lagi trial-trial, tapi kita belum rilis nih, kita belum launching. Tetap boleh kita masukkan, tapi nanti di dalam detail produk-produknya kita kita tuliskan belum diproduksi. Jadi nanti once tahun depan atau 2 tahun lagi kita mau produksi, kita tinggal launching, kita tidak ngurus sertifikat karena sertifikat halal ini mahal, Bapak Ibu. Kalau untuk perusahaan besar itu basic fairnya aja 12,5 juta. Menengah itu 5,5 juta. Yang mikro kecil sih murah ya 650.000. Tapi ketika ditambah dengan biaya LPH menjadi sekian. Jadi Bapak Ibu ketika nanti menjadi penyalur halal ini jangan langsung dipinang di si halal LPH-nya. Taruh dulu. Jadi kan kalau di LPH, kalau di Shalal nanti kan kita bisa lihat ya kita LPH-nya mana saja. Nah, coba kirim penawaran. Saya produknya sekian, kategori eh, industrinya ini. Kira-kira berapa ya biayanya? Nah, nanti mereka ngasih rincian. Nah, coba lagi taruh ke yang lain. Setelah Bapak Ibu lihat mana harga yang affordable, meskipun harga ini sudah terstandar, tapi ada biaya LPH sendiri yang em, berbeda antar masing LPH. Jadi, ketika sudah cocok dan ngerasa tidak menyulitkan, baru dipinang di si halalnya. Dan ingat, aplikasi untuk daftar itu hanya si halal, tidak pakai aplikasi yang lain. Kalau Bapak Ibu nanti disuruh input ke sini ya, ke aplikasi ini ya. Oh, tapi saya taunya masuknya pakai si halal. Oh iya, si halal itu nanti tahap kedua. Nah, jangan sampai memilih LPH itu karena nanti Bapak Ibu akan dikenakan double biaya. Karena ini sudah pernah pernah ada case yang cukup ramai beberapa waktu yang lalu. Akhirnya pelaku usahanya komplain karena harganya jadi membengkak. BPJPH ketika dicek oleh BPJPH kalau kenapa jadi membengkak nih. Jadi eh, ada beberapa ditemukan ketika ketika si perusahaan ini disuruh untuk mengisi dua aplikasi itu dikenakan biaya juga. Nah, kondisi seperti itu. Oke. Selanjutnya Ibu Rika, silakan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Lita dari PT KHTX, Bu. PT KHTX itu tadi kan diminta buat masukin nama bahan dan nama produknya ya, Bu. Nah, untuk si Bahan dan nama bahan dan nama produknya. Nah, untuk si bahannya mm, itu kita misalkan eh, saya mau masukin produk kaos kaki. Nah, kaos mm, kaki itu kan terbuat dari beberapa benang nih. Misalkan yang pertama benang 100% cotton, lalu benang yang kedua 100% nilon. Nah, untuk yang kayak kita kan ada bahan pencelupannya, ada bahan buat eh, benang-benang jahitnya, berarti itu masuk semua ke bahan ya, Bu, kayak buat bahan kimianya.
Iya. Buat pewarnaan itu masuknya ke bahan. Jadi kalau untuk tekstil itu Em, jadi kan kalau untuk tekstil ini kan ada yang produksinya itu ada yang hanya sampai kain gerinya saja, ada yang sampai fashionnya. Nah kalau misalnya sampai gerinya saja berarti benangnya apa, zat kimianya apa, nah itu dimasukin semua. Tapi kalau misalnya yang sampai fashion berarti mulainya tuh dari kain gerinya aja. Tapi kalau misalnya mereka juga pasti pakai benang kan, benang untuk menyambungkan beberapa jenis bahan gitu ya. Terus kalau dia punya beberapa jenis kain yang dipakai, maka semuanya dimasukkan. Terus termasuk resleting, kancing, lem, nah itu dimasukkan semua. Hmm. Gitu. Masuk semua. Oh, oke baik Bu. Berarti kalau misalkan kita punya produk kaos kaki nih, contohnya yang pertama itu kaos kaki dengan komposisi 60% cotton, 40% polyester misalkan. Lalu kaos kaki yang kedua 70% cotton, 30% polyester. Itu kan bahan bakunya masih sama-sama cotton dan polyester. Itu dianggapnya dua produk yang berbeda atau satu produk kaos kaki aja gitu. Produknya berarti nanti produknya atau saninya akan dibedakan nggak? Kayak rasanya beda ya. Gimana Bu? Rasanya produk kaos kakinya akan jadi dua produk kaos kaki yang berbeda kan? Iya. Hmm. Hanya Jadi dua berbeda. produk kaos kaki, tapi cottonnya ini berbentuk apa? Serat Cottonnya jadi atau sebenarnya lembaran? sebenarnya untuk cottonnya kita tuh kan beli kahatek tuh kan ada tiga ya Bu. Yang ke satu tuh kahatek yang cekek itu dia beli kapas lalu dibuat benang di sana. Nah si benangnya itu dikirim ke kahatek yang satunya lagi ke Cijaah. Nah, berarti itu nanti saya masukin bahannya benang yang saya terima dari KHT Kanca Ekeknya atau kapas yang dibeli oleh KHT Kanca Ekek, Bu? Oke, KHT ini kan memang salah satu perusahaan tekstil yang cukup besar ya di Indonesia. Jadi sebetulnya kalau mau disertifikasi halal benangnya itu akan lebih bagus, Mbak. Karena nanti akhirnya KHT ini jadi salah satu produsen benang yang sudah ber-SH karena masih masih sedikit di Indonesia. Jadi bisa di SH kan itu khusus produk benangnya saja. Terus nanti di sertifikat. Jadi produknya itu bisa macam-macam. Ada benang, ada juga produk akhir, kaos kaki, ataupun kain grey, ataupun fashionnya. Tapi kan kalau KHT ini kan dia biasanya sampai grey ya, nggak sampai fashion kan. Fashionnya nanti biasanya ada produsen yang lain. Nah, Sampai kalau fashion, Bu? misalnya sampai fashion juga, nah Ya, jadi tergantung produk mana yang akan em, disertifikasi. Nah, cuma gini sih, fashion itu kan sama dengan produk restoran atau catering. Eh, seasoning, seasonal. Terus ada customer minta apa, ada tren apa, itu kan dibuatkan. Nah, sebetulnya tidak semua barang guna ini wajib ber-SH. Nah, ini disampaikan saja ke manajemen. Kalau memang bisa dipastikan, kan sebetulnya kalau dari bahan baku, sebetulnya yang paling eh, titik risiko yang tinggi itu kan sebetulnya dalam textile processingnya yang ada dyeing, bleaching, itu dipastikan saja apakah memang menggunakan zat enzim, surfaktan, fatty oil yang dari hewan atau tidak. Banyak juga yang sudah berasal dari kimia sebetulnya. Nah, kalau dipastikan itu tidak ada mengandung unsur hewan, dibuatkan saja Mbak bahwa kaos kaki ini murni berasal dari tumbuhan atau zat kimia atau kaos kaki ini bebas animal free misalnya. Nah, kalau dengan begitu customer bisa memilih jadi kaos kaki ini meskipun tidak berasa, tetapi dia tidak mengandung unsur hewan kok, berarti nggak ada unsur babi, jadi saya bisa boleh pakai. Jadi sebetulnya di Indonesia itu nanti kan produk itu akan ada label halal dan label keterangan tidak halal. Tapi sebetulnya ada ketika kita bisa
dulu BPJPH pernah launching ini Mbak, keterangan bahwa ini tuh dikecualikan. Tapi sekarang sudah tidak, hanya satu periode, periode singkat saja. Jadi kalau misalnya untuk menghemat juga bisa dibuatkan keterangan ini tidak animal free. Tapi kadang-kadang memang ada customer eh, third party dari KHT yang mungkin pengen saya butuh nih benang yang halal. KHT bikin dong. Nah, itu beda lagi, beda beda cerita. Kalau dulu kondisi seperti itu ditolak oleh BPJPA. Kalau sekarang informasinya sih open ya. Meskipun tidak berasal dari hewan, tapi ketika dibutuhkan maka itu diperbolehkan. Kalau dulu nggak boleh. Kalau sekarang itu diperbolehkan. Jadi em, cottonnya sendiri kapasnya kan sebetulnya nggak ada masalah karena itu kan itu positive list. Tapi ketika cottonnya ini dijadikan benang, maka ada waxnya mungkin yang wax ini terbuat dari apa nih? Dari hewan, lemak hewan kah atau lemak nabati? Terus nanti ketika benangnya sudah jadi, nah ketika dalam proses pembuatan kain atau sampai fashionnya kan ada pewarnaan. Nah itu semuanya dimasukkan sebagai daftar bahan. Memang tetapi jadinya ketika ada perubahan produk, sepanjang produknya tersebut masih menggunakan bahan baku yang sama, maka itu namanya nanti pengembangan produk prosesnya lebih gampang. Sepanjang bahannya ada di sini semua, begitu. Oke, Oke, baik Bu. Makasih banyak ya Bu. ya sama-sama. Kita izin masuk sebentar Bu. Ya, Bu, izin nanya untuk yang dia produknya luar negeri gitu Bu, itu yang ditulis di nomor sertifikat halal ini atas sertifikat halalnya misalkan dari Jakim begitu Bu ya. Itu yang ditulis dari nomornya Jakim atau registrasi dari eh, distributor atau importirnya Bu. Terima kasih. nomor registrasinya deh, kalau saya tidak salah. Nanti coba ditanyakan lagi ke kita nanti masih ada materi tentang si halal ya. Kalau saya tidak salah sih nomor registrasinya karena yang tercatat di BPJPH itu noreknya. RS RS RSHL-nya, RSH-nya. Oke, kita Bapak Ibu masih punya waktu sekitar kurang lebih 30 menit, boleh sambil minum. Ini adalah sesi terakhir di hari kedua, jadi cukup mudah ya, karena kan Bapak Ibu hanya mapping, mengidentifikasi bahan-bahan yang Bapak Ibu gunakan berikut dengan produknya. Ya. Jadi contohnya ada 3 produk, nah, masing-masing produk eh, maksimal 5 bahannya ya.
Nanti untuk tugasnya, kalau sudah selesai, bisa diuploadnya di 31 ya. Saya tuliskan di grup ya. Upload di tugas 1. Jadi di tugas 1 nanti ada dua, LK1 dan LK2 dalam format PDF ya. PDF. Sebetulnya kalau misalnya Bapak Ibu mau uploadnya besok juga nggak apa-apa kalau dari saya karena maksimal kan nanti di materi terakhir sampai UK 5 itu kan nanti para fasilitator kan akan memeriksa semua nilai, semua tugas Bapak Ibu. Nah sebetulnya kalau makin lama Bapak Ibu upload, fasilitator juga memiliki waktu yang sedikit untuk memeriksa dan kalau ada perbaikan Bapak Ibu mungkin takutnya nggak ada waktu untuk perbaikan karena kan besok sore itu setelah post test kan materi kan banyak ya, ada tugas setiap materi dan ketika post test itu nanti akan ada, setelah post test langsung rilis pengumuman oleh MOT sehingga waktunya cukup rapat ya. Jadi kalau memang kami berharap Bapak Ibu bisa menyelesaikan setiap materi tugas selesai. Tetapi kalau misalnya belum, kalau mau besok juga diperbolehkan. Nanti maksimalnya UK 6. UK 6 terakhir, UK 6 selesai, Bapak Ibu juga diharapkan selesai mengupload semua tugas. Gitu ya. Kalau sudah selesai langsung diupload deh. Ya, langsung upload. Yang di tugas 2 LK2 yang sekarang itu uploadnya di tugas 1. terus yang tugas yang tadi Bu masih di tugas 1. Tugas 1 itu ada LK1, LK2. Jadi yang tadi ada tugas itu juga uploadnya di tugas 1. Jadi ada 2. Oke, baik, makasih Bu. Oke. Oh, Bu, jadi ini tambah shift ya jadinya atau jadi digabungkan tugasnya, Bu? Iya, digabungkan nanti nggak saling menimpa kok. Nanti ada 2. Oh ya, jadi kita tambahkan shift kan bisa kan, Ibu? Ya, boleh ya. Iya. Tugas yang pertama tadi sudah saya upload, Bu. Yang kedua ini saya tambahin shift lagi, Bu. Baru diupload kan gitu ya, Bu ya. Ya. Makasih, Bu. Format PDF ya.
Bu Gita, maaf saya mau tanya. Eh, saya kan dari PTKH Teks itu berdua ya Bu, untuk jadi penyelia halalnya. Apakah tugasnya boleh sama atau harus berbeda ya Bu, kayak produknya, bahannya, dan lain-lainnya? Eh, Produknya dibedakan. Kan ke Aptex kan banyak ya produknya. Jadi kalau untuk yang informasi di atasnya itu boleh sama, tapi untuk produknya dan bahannya produknya berbeda, bahannya mengikuti produk. Oh, oke, baik. Makasih ya Bu. Ya, kalau ada yang sudah selesai, diuploadnya tugas satu dan boleh sambil rehat sejenak mungkin. Nanti, oke setelah ini ada informasi sedikit ya dari Remotek. Jangan lupa absen Bapak Ibu. Masih ada waktu sampai 17.30 ya.
Dari Ibu Devita, produk perusahaan saya bekerja hanya kacang kedelai impor dan langsung dijual per karung tanpa ada pengolahan. Berarti sebetulnya Ibu masuknya adalah jasa pengemasan, sepertinya ya, jasa pengemasan makanan. Nah, tapi dipastikan dulu dari dari produsen impornya itu bahwa memang kedelai tersebut memang murni tanpa ada pengolahan dan tanpa ada bahan tambahan. Itu dimintakan dulu keterangannya. Karena kita tidak bisa pastikan apakah kedelai yang sampai ke ibu itu apakah ada pengawetnya, apakah ada disemprot sesuatu, apa ada ditambahkan pewarna sesuatu gitu ya. Karena kan bisa jadi mungkin ada tambahan-tambahan. Silakan dimintakan keterangannya, proses pengolahannya bagaimana. Kalau misalnya memang tidak ada, eh, kalau misalnya memang tidak ada bahan tambahan pure murni, maka itu kedelainya itu berarti bisa dianggap sebagai positive list dan tapi ada lampiran ininya ya data dukungnya. Berarti list bahannya ya hanya kedelai, lalu ada kemasan. Kalau misalnya ibu tidak ada proses pembersihan, maka kemasan sama kedelainya saja. Produknya berarti kedelai. Begitu, Ibu Devi. Sama-sama, Bu. Dari Pak Iksan, untuk bahan baku air yang sudah melalui proses filter itu bagaimana terkait produsen negara supplier? Apakah dikosongkan? Kalau hmm, ini ada bahan baku air, sebetulnya kalau misalnya bahan bakunya air yang sudah ada proses filtrasi, berarti dimintakan ke produsen itu. Eh, Airnya eh, bagaimana? Airnya impor. Bagaimana maksudnya, Pak Isan? Untuk filternya sendiri dari pabriknya sendiri. Untuk filternya, Bapak produksi apa? Maaf, saya kurang kurang mengerti dengan pertanyaannya. Ya Bu, untuk Produknya apa, produksinya Pak? kosmetik Bu. Kosmetik. Airnya dari Indonesia kan? Iya betul Bu. Filternya saja yang dari eh, filternya. Kalau filternya itu udah dari pabriknya Bu, jadi udah ada sistemnya Bu. Oke. Berarti Jadi airnya air tanah. iya betul Bu. Oh, begini. Kalau misalnya Bapak membuat kosmetik tapi airnya menggunakan air tanah, maka air tanahnya em, nanti air tanahnya itu di keterangannya sebetulnya kan positive list, tapi nanti disertakan juga metode pengolahannya seperti apa. Ada flowchartnya pengolahan. Nah, kalau misalnya Bapak menggunakan filter, dituliskan juga filternya terbuat dari apa saja. Biasanya kan filternya itu kita ada yang cuman batu-batu, pasir gitu aja ya. Tapi Oh ada iya, iya. juga yang kalau itu kan alami. Nah, itu tinggal dideskripsikan saja. Filternya dibuat sendiri yang terdiri dari apa saja. Tapi kalau misalnya dari arang, dari karbon, maka itu harus Bapak itu harus punya keterangan dari si produsen filternya itu karbonnya dari mana, dari sumbernya dari apa gitu. Tapi kalau misalnya sepanjang masih
natural gitu ya, kayak batu, pasir. Nah, itu sebetulnya masih positif list. Baik, Begitu. Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Ibu izin tanya. Mm-mm. Bu, kita kalau Bu, misalkan kita pembeliannya itu tidak di supplier besar begitu Bu, atau contohnya kita hanya beli di supermarket aja begitu Bu, bahan-bahannya. Nah, itu tuh gimana ya Bu untuk sertifikat halalnya? Apakah cukup dengan nomor pada label halalnya atau harus ada sertifikatnya juga? ini produk halal itu kan bisa dijual di mana saja. Jadi kalau tidak hanya di supermarket yang on-site seperti misalnya Superindo ataupun supermarket yang sifatnya adalah Shopee, itu boleh dua-duanya. Patokan kita itu adalah produk yang kita beli, baik itu bahan baku, tambahan atau penolong, maka itu harus dicek dulu sertifikat halalnya itu betul atau tidak sesuai dengan yang tertera di BPJPH berdasarkan brandnya, produsen em, yang tertuang di kemasan. Oke, jadi kalau misalkan di prosedur gitu Bu ya, di prosedur penggunaan bahan atau prosedur seleksi penggunaan bahan baru begitu Bu. Nah, itu cukup dengan kita melampirkan, misalkan kita hanya beli kayak bir brand gitu Bu. Nah, itu kan kita melampirkannya suppliernya misalkan Superindo gitu. Nah, itu tuh kita sertifikat halalnya atau nomor produk halalnya itu hanya bisa boleh dilihat dari eh, laman halal.co.id itu aja ya, Bu. Iya betul. Oke, baik Bu, terima kasih. Harus sama, harus sama detail brand yang ada di BPJPH dengan produk yang kita gunakan. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Iya.
Bapak Ibu, 4 menit lagi menjelang selesai. Yang belum absen, silakan absen, jangan sampai ada yang terlewat. Dan em, jika yang sudah selesai mengerjakan tugas, terima kasih. Jangan lupa uploadnya di tugas 1 ya. Jadi nanti tugas 1 tuh ada 2 tugas, ada LK1 dan LK2. Jangan lupa formatnya adalah PDF. Em, Terima kasih sudah mengikuti rangkaian pelatihan hari ini dan khususnya untuk materi saya terima kasih sekali. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Di 3 menit terakhir, saya serahkan ke Pak Osep sebagai MOT. Mungkin ada informasi lanjutan yang akan disampaikan. Terima kasih sekali Ya, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.